Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya sangat senang kita boleh berjumpa kembali di channel sahabat ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita salam berbahagia dan bersukacita. Kita selagi kita masih hidup, kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur karena saya masih diberikan waktu untuk kehidupan saya, untuk terkhusus pribadi saya, masih bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian supranatural spiritual kepada kita sekalian. Saya ingin menceritakan kembali rentetan peristiwa yang akan terjadi pada kita di saat pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 bulan yang lalu saya telah mendapatkan penglihatan ini ya Bapak Ibu. Rentetan peristiwa yang akan terjadi ya, itu yang terbaru itu 3 bulan yang lalu. Tetapi yang paling lama itu yang sebelum COVID muncul itu dari tahun 2019 saya telah mendapatkan penglihatan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ saya melihat bahwa ada kain putih ya bergelombang ya, itu kode virus ini akan datang secara bergelombang di tengah-tengah dunia ini ya, di tengah-tengah bangsa ya, di setiap bangsa dia akan datang secara bergelombang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa di ampang kematian ya, seorang malaikat yang ganteng yang tinggi itu mengikat kepalanya, dan saya melihat bahwa 3 bulan terakhir ini ya, saya mendapatkan penglihatan bahwa dan suara Roh Kudus itu berkata bahwa lihatlah anakku, angka jumlah korban ya, korban di angka sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu positif dan sebelah kanan itu angka orang yang meninggal ya. Tidak usah fokus di angka tengah, tetapi angka sebelah kiri dan sebelah kanan itu, maka itu akan dikalikan 2 sampai dikalikan angka 5 ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan betapa banyaknya ya korban jiwa yang akan berjatuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini jikalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya manusia ya, saudara dan saudariku di seluruh Indonesia ya. Marilah kita jaga kesehatan kita ya, kita makan makanan bergizi, kita perbanyaklah doa dan puasa, sujud di hadapan Allah ya, yang Maha Kuasa, Allah yang Esa itu. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menangkap ini pesan yang sangat serius dan ngeri ya. Saya melihat jikalau kita mengabaikan pesan ini Bapak Ibu dan kita tidak menghiraukannya ya, mari kita jaga diri kita masing-masing ya. Jangan sampai kita memasuki new normal ini kita lupa akan protokol kesehatan itu yang pemerintah telah memberikan kepada kita ya, jaga jarak ya, berdiam di rumah saja, atau kita menjaga diri dengan masker yang agak tebal, jangan yang masker tipis yang hanya gaya-gayaan itu, jangan, tetapi kita menggunakan masker yang agak tebal, kalau perlu lapis dengan tisu dan pakai kacamata ya, karena virus itu akan masuk ya, bisa lewat dari mata, hidung, mulut ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menangkap penglihatan saya itu dan suara Tuhan itu berkata ya, saya akan membuat bumi ini menjadi basah Bapak Ibu. Suara malaikat itu berteriak ya, di alam supranatural spiritual itu membuat basah. Dan ya, itu saya melihat bahwa orang malaikat itu, satu orang ya, sosok pribadi malaikat itu telah membuka mata air kecoklatan itu ya, dia duduk agak jongkok gini, dia membuka, tapi itu untuk seluruh dunia ya Bapak Ibu. Jadi kita akan datang kebanjiran bandang ya, air bandang itu ya, air kecoklatan itu. Nah, itu dari 3 bulan lalu ya, saya sudah status di FB saya ya, karena ngeri saya lihat itu. Dan saya berulang-ulang kali ya, saya memasang status itu di FB saya, sampai ada yang berkata merinding ya, saya membaca status saya itu ya di FB. Ada ya teman-teman ya, seperti ngeri, memang ngeri, karena saya lihat ngeri itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suara Tuhan itu berkata, aku akan membuat bumi ini menjadi basah. Supaya apa? Virus itu berkembang biak dengan cepat
ya 2 kali lipat, 3 kali lipat lah. Dan penglihatan itu dari 5 bulan, 6 bulan lalu ya, saya status juga ya, biasa spontan ya, pada saat itu saya teringat suara Roh Kudus itu mengingatkan saya, dan saya langsung pasang tembus itu di status FB saya atas nama V. Hamdani. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya telah melihat bahwa virus ini akan menjadi ganas. Ya, tambah hari dia akan ganas ya, bermutan, dia akan bermutasi ya menjadi virus yang sangat ganas dan mematikan. Ya, terbukti bahwa kemarin saya baca berita itu bahwa memang virus ini telah bermutasi, dia berubah menjadi ganas dan mematikan. Itu saya sudah lihat dari 6 bulan lalu ya, 6 bulan lalu. Ya, dan 3 bulan lalu itu saya menangkap bahwa dunia ini akan basah, dibuat menjadi basah. Supaya apa? Virus ini berkembang biak ya, karena kalau di tempat yang lembab, di tempat yang basah, maka virus ini akan cepat berkembang biak. Tetapi kalau panas, dia agak lambat ya berkembang biak ini, virus corona ini, COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkhusus anak-anak Tuhan, mari kita jaga fisik kita jaga jarak dengan orang lain. Jangan kita sembrono ya, memasuki new normal ini kita happy, tetapi mari kita perbanyak doa kita ya, syukur kita, sujud kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Allah ya yang esa itu. Kita berpuasa, sujud menyembah di hadapan Tuhan itu ya, Allah yang Maha Kudus. Saya melihat ini Bapak Ibu suatu peringatan yang sangat serius bagi kita. Ya, kita jangan sepelekan, karena ini kita bertarung, bukan bertarung menang dan kalah, untung dan rugi, tetapi kita bertarung nyawa ya. Nyawa kita sendiri, diri kita sendiri ya. Nyawa itu tidak ada dijual di toko. Kalau ada nyawa dijual di toko ya boleh, kalau ada tahu penawaran bisa 2 kali tawar ya. Tetapi nyawa ini hanya 1 kali, kalau sudah pergi ya pergi dan tidak akan kembali lagi, kecuali ada anugerah Tuhan, ada pesan-pesan khusus yang akan dibawa dari dunia supranatural spiritual itu ke alam nyata, bahwa pasti Tuhan akan menghidupkan kita kembali seperti saya alami dan beberapa orang juga mungkin telah mengalaminya, yaitu yang dinamakan dengan mati suri. Ya, itu kalau mati suri ada pesan-pesan yang Allah kirimkan dari dunia lain disampaikan khusus untuk kepada dunia manusia ini yang belum mengalami mati suri tersebut. Yaitu lain lagi kasusnya ya, khusus untuk orang-orang khusus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali pesan serius tentang virus corona ini yang saya tangkap, dan inilah sekilas rentetan yang saya dapati, bahwa virus corona ini masih lama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih lama waktunya akan menyebar ya, mewabah di khususnya di bangsa Indonesia ini. Karena apa? Saya melihat di kereta kematian itu, saya masuk di dalam kereta itu dan saya mencari ujung daripada kereta kematian itu. Tidak ada Bapak Ibu. Saya tidak dapat. Jadi tidak ada waktu dan waktu ditetapkan waktu nyata khusus ya untuk wabah ini menyebar. Jadi tidak ada saya menemukan waktu di situ, karena saya mencari ujung waktu itu tidak ada saya temukan, dan memakan jumlah korban yang sangat banyak Bapak Ibu. Karena kereta kematian itu awalnya ya, saya masuk di kereta itu baru di starter. Itu waktu kejadian itu bulan Maret ya, Februari Maret itu saya baru melihat itu. Kereta kematian itu di starter dan saya masuk di situ dengan memakai masker. Kereta itu masih dalam keadaan kosong. Tetapi pada saat saya masuk di kereta kematian itu Bapak Ibu, tertulislah di dalam kereta itu Indonesia. Ya, Indonesia. Jadi kode untuk bangsa ini Bapak Ibu. Jadi saya masuk di situ dan tiba-tiba ini penglihatan alam roh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya masuk dan tiba-tiba kereta itu full dengan semua orang di situ, berbagai suku bangsa yang ada di situ ya, campur aduk. Ya, saya melihat di situ rata-rata semua pakai masker. Itu kode artinya korban virus corona ini. Dan saya lari di dalam kereta itu, saya mencari ujung daripada kereta kematian ini. Saya ingin mendapatkan waktu dan jumlah korban itu yang ada di dalam alam roh itu ya. Saya mengejar berapa yang jumlah korban dan waktu wabah ini berjalan, tetapi saya tidak menemukan ujung daripada kereta itu. Tetapi yang saya lihat adalah kereta kematian itu full dengan roh orang-orang yang meninggal ya Bapak Ibu. Ngerias, ini merinding ya saya ini menyaksikan ini ya, karena nyata sekali saya lihat itu dan saya berlari sampai capek ya, saya ingin mengejar ujung kereta kematian itu. Di mana berakhir ujung kereta kematian ini mengenai wabah virus corona 19 ini? Saya tidak menemukan Bapak Ibu.
Nah itu saya penglihatan itu waktu itu saya berpuasa. Saya mendapatkan itu, saya berpuasa dan saya mendapatkan penglihatan itu Bapak Ibu. Saya tidak menemukan ujung kereta itu dan jumlah korban yang di dalamnya ribuan bahkan jutaan Bapak Ibu. Semuanya pakai masker itu di alam roh Bapak Ibu. Saya lihat di alam roh. Dan yang terakhir ini adalah diberitahukan kepada saya tanah ini telah membuka diri. Tanah ini terbelah-belah itu membuka diri, artinya dia membuka diri untuk menerima nyawa, nyawa manusia. Ya digambarkan dengan darah, darah yang segar, darah yang agak kehitam-hitaman dan banyak ikan air laut itu mati di dalam darah itu ya, dia berenang dan mati tiba-tiba. Nah itu tsunami ya, tsunami. Saya tangkap itu tsunami. Dan roh ini menjelaskan terus kepada saya dari hari ke hari, menjelaskan terus sehingga pada malam ini saya roh saya itu kayak seperti dikejar ya. Ayo saksikan ini, beritahukan kepada seluruh umatku, umat manusia yang aku kasihi. Ya, walaupun dalam keadaan fisik saya ya pada saat ini agak kurang enak badan ya, kurang sehat saya ya. Mungkin asam urat atau apa ini ya, kaki sudah bengkak ya Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan seluruh badan saya ini terasa sakit ya saya rasa. Tetapi saya minum vitamin ya, 3 vitamin langsung saya minum. Dan roh itu mengejar saya dan saya bersemangat pada malam hari ini saya ingin menyaksikan karena waktu ini seperti dikejar. Waktu ini Bapak Ibu seperti dikejar dan waktu itu mengejar saya. Supaya saya menyaksikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tanah ini telah membuka diri ya, penjelasan roh. Tanah ini telah membuka diri untuk menyambut nyawa ya. Itu penglihatan saya itu darah itu nyawa manusia ya. Sedangkan tanah ini melambangkan kehidupan. Ya, karena manusia ini terambil dari tanah. Untuk itu saya diperlihatkan tanah terbelah. Ya, itu juga dilambangkan dengan gempa ya, akan terjadi gempa ya. Gempa dahsyat. Dan tetapi yang roh ini menjelaskan kepada saya terlebih dahulu itu tanah itu telah siap untuk menyambut kehidupan. Artinya tanah itu telah siap menyambut manusia itu untuk masuk ke dalam tanah tersebut. Dan darah itu dilambangkan adalah nyawa. Nyawa manusia, darah yang mengalir ya. Merinding saya. Nyawa yang nyawa yang mengalir itu seperti mata air ya, mengalir darah itu seperti mata air keluar dari dalam tanah itu Bapak Ibu. Tanah itu terbelah dan masuk ke dalam, saya melihat ke dalam itu sekitar 5 meter. Tanah itu terbelah dan dari dalam tanah itu keluarlah darah segar dan darah yang agak kehitam-hitaman ya. Seperti dari kayak mata air begitu ya, dia mengalir. Dan itu artinya roh itu berbicara terus, roh Tuhan, roh kudus kebenaran itu berbicara terus kepada saya. Dikatakan bahwa tanah itu telah siap membuka diri untuk menyambut nyawa manusia ya. Nyawa manusia kita ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah, berhati-hatilah untuk diri kita sendiri, sana keluarga, anak kita, saudara kita, teman kita, peringatkan kepada mereka. Persiapkanlah diri mereka masing-masing ya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh agar supaya apa? Ketika Tuhan panggil kita ya, Allah panggil kita, kita telah siap di dalam pertobatan kita. Kita tidak akan menyesal ya jikalau kita tiba-tiba dipanggil melalui virus corona ini ataupun gempa, bencana alam, malapetaka. Allah itu memanggil diri kita dan mencabut nyawa kita dari dalam tubuh kita ini, kita telah siap. Ya, kita telah siap berjalan di jalan kerajaan surganya yang kudus. Ya, kita tidak akan menyesali jikalau kita berpindah alam ya, berpindah dari alam dunia ini ke alam lain. Kita tidak akan ada penyesalan dan ratap tangis, melainkan kita akan bersuka cita dan kita berbahagia, tertawa gembira bersama para malaikatnya yang maha kudus di kerajaannya yang surga, yang serba emas, serba intan, berlian ya, berkilau-kilauan ya di kerajaannya yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah kita, janganlah kita senang di dalam memasuki new normal ini ya. Ya, kita harus jaga jarak. Saya tidak melarang ya bahwa kita itu bersenang-senang dengan teman kita, tidak, tetapi kita menjaga nyawa kita ya Bapak Ibu. Selagi kita masih ada kesempatan untuk hidup, mari kita memuliakan nama Tuhan, kita bersaksi memuliakan nama Tuhan, mengabarkan Injil sukacita surgawi itu kepada sesama kita, teman kita, keluarga kita. Ya, mari kita ajak teman kita, saudara kita,
keluarga kita untuk bertobat, mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa ngerinya ya saya mendengar suara Tuhan itu, malaikat itu berteriak, aku akan membuat basah bumi ini, dunia ini, ya, dengan mata air kecoklatan itu, banjir bandang itu ya akan terjadi di mana-mana. Dan saya melihat berita, terbukti ya, saya melihat berita di mana-mana dengan penglihatan saya dari 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, itu terbukti semua ya Bapak Ibu, terjadi di dunia nyata ini Bapak Ibu. Dia akan membuat basah ya dengan air kecoklatan itu, agar supaya apa? Virus corona ini cepat berkembang. Dengan satu lagi virus DBD itu ya, DBD, demam berdarah itu, nyamuk DBD itu ya, itu juga mematikan. Itu dua virus itu jalan secara bersama-samaan. Mungkin pada saat ini hanya disoroti virus corona, tetapi virus DBD ini juga sangat berbahaya. Dia akan membuat dunia ini menjadi lembab dan basah. Itu bagi telinga kita ya, secara manusia kita akan mengatakan bahwa kenapa Allah ini tidak berbelas kasihan, marah ya, sepertinya Allah ini jahat kepada kita ya. Sudah ada virus corona, gempa, dan bencana alam lagi, yaitu banjir bandang ini. Mengapa? Tetapi itulah akibat daripada ulah kita sendiri manusia ya. Kita seringkali setiap saat membuat hati Tuhan itu, hati Allah itu bersedih. Kita senantiasa menyakiti hati Allah ya, dengan perbuatan kita, dengan dosa-dosa kita Bapak Ibu, dengan tingkah laku kita, dengan keangkuhan kita. Kita sudah berbuat dosa, memberontak, tetapi kita masih angkuh lagi di hadapan Tuhan. Seperti yang kemarin saya saksikan di video selanjutnya, seperti sifat dan kelakuan daripada si Kain ini ya, dilambangkan dengan manusia akhir zaman ini. Seperti Kain ini, sudah berbuat dosa, memberontak, tidak mau mendengar suara Tuhan, ya, membantah suara Tuhan, Roh Kudus, dan angkuh lagi. Ya, itulah sifat-sifat Lucifer yang diturunkan kepada manusia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, kita memuliakan nama Tuhan, kita sujud menyembah, doa puasa di hadapan Tuhan, sehingga apa? Belas kasihan itu nyata turun atas kita manusia ini ya Bapak Ibu. Jangan kita bermain-bermain dengan dosa lagi di detik-detik terakhir ini. Jangan Bapak Ibu, karena kita akan menyesali diri kita. Jikalau kita berpindah alam tiba-tiba, baik itu kita ditangkap oleh virus corona, bencana, gempa bumi, ya, alam ini, tsunami, apa dan lain-lain, kita tidak tahu ya Bapak Ibu, ya, karena bencana ini akan berurutan akan terjadi ya, ya, dari virus corona, bencana alam, banjir bandang ini ya, di air kecoklatan ini, gempa bumi, angin, api, semuanya itu akan jalan. Karena apa? Murka Allah sedang berlangsung pada saat ini Bapak Ibu. Di alam supranatural spiritual itu berteriak ya, malaikat itu berteriak. Saya menyaksikan dan saya melihat dan saya mendengar ya Bapak Ibu, merinding saya dan saya ketakutan jikalau saya mendapatkan penglihatan dan pendengaran seperti itu. Tetapi makanya saya itu berdiam diri di dalam rumah, berdoa, sujud, ya, berpuasa, ya, berpuasa saya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saya berpuasa dari pagi, buka sore, ya, 4:30 saya buka, ya, baru makan ya. Saya ingin mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya mempergunakan waktu ini dengan sangat serius, dan saya ingin bahwa kehidupan saya ini menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang melalui karunia yang Tuhan percayakan kepada saya, yaitu penglihatan supranatural spiritual. Dan saya membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada seluruh umat manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh umat manusia dikasihi oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Untuk itu dia membuka pintu anugerahnya yang selebar-lebarnya pada saat ini, supaya manusia itu bertobat dengan sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang benar, ya, daripada jalan yang sesat. Dia panggil kita kepada jalan yang benar, dan dia meminta kepada kita sekarang ini untuk segera menukar gaun kotor kita, gaun kenajisan kita ya, gaun yang sangat kotor kita, gaun yang berdosa kita itu, yang sungguh merah ya, merah seperti darah itu, merah kita minta, dia ingin menyuruh kepada kita anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia, membuang gaun kotor itu
Sehingga apa? Mengganti dengan gaun putih yang bersih, gaun yang daripada Allah. Pakaian yang daripada Allah itu yang penuh dengan kekudusan. Karena pakaian yang daripada Allah itu tidak ada kenajisan Bapak Ibu, tidak ada kotor, tidak ada penyembahan berhala, ya, tidak ada serakah, tidak ada pembohong, pesina, ya, pendusta, saksi dusta, penfitnah, tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi kita cepat-cepatlah kita menukar gaun kita ini selagi masih ada waktu Bapak Ibu di detik-detik terakhir ini. Karena jikalau pintu anugerah itu tertutup bagi kita, maka tidak ada waktu lagi untuk kita mengganti gaun kita yang kotor itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ganti gaun kotor kita menjadi gaun yang putih, yang bersih, yang berkilauan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jaga diri kita baik-baik, kita jaga kesehatan kita jaga semuanya, ya, baik itu fisik kita, terutama rohani kita di hadapan Tuhan. Jadi apabila kita dipanggil Tuhan berpindah alam, kita telah siap, ya, kita telah siap, ya, kita malah bersuka cita, bergembira dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita telah siap menyambut mempelai Tuhan itu di awan-awan, dan kita telah siap untuk masuk di dalam kerajaan yang kudus. Karena apa? Karena diri kita telah siap dengan hal tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berhati-hatilah kita, berjaga-jagalah kita dalam kita memasuki new normal ini, ya. Kita jangan terlalu bersemangat, ya, sehingga kita lupa menjaga diri kita, menjaga jarak dengan sesama kita. Tetapi mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita bersukacita di dalam roh kebenaran, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Allah, sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita menjadi saksi Tuhan, menjadi garam terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini Bapak Ibu. Karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi anak-anaknya yang senantiasa memelihara kebenaran itu, taat melakukan perintah Tuhan, setia di dalam berjalan mengikuti jalan dan kehendak Tuhan, walaupun ada onak duri, ya, orang katakan itu penderitaan, ya, pikul salib, tetapi ada sukacita yang kita rasakan di dalam roh kita, di dalam hati kita. Karena apa? Roh Tuhan itu senantiasa menghiburkan kita, menguatkan kita, memberikan pengharapan, kekuatan yang baru bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan sia-siakan waktu yang tersisa ini. Kita gunakan waktu ini untuk mengabarkan sukacita surgawi itu, untuk memberitakan jalan yang lurus itu kepada sesama kita. Karena apa? Beban kita adalah sesama kita. Kalau kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyaksikan kabar sukacita kerajaan surgawi itu kepada mereka. Karena apa? Karena hati kita, roh kita itu mengasihi mereka. Kita tidak mau melihat mereka itu ada di neraka, tetapi terbeban hati kita itu kita melihat bahwa mereka ada bersama-sama dengan kita di kerajaan surganya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan, biarlah senantiasa kita menjaga diri kita. Karena apa? Pesan ini, ya, yang saya tangkap ini sangat serius sekali, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini waktu ini berjalan akan lama, wabah ini, ya, dikode dengan kayu-kayu yang masih banyak yang belum jadi peti mati. Ini menggambarkan anak-anak Tuhan banyak yang akan pergi, ya. Kayu-kayu itu lagi sementara dihaluskan dan dibuatkan peti mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita, persiapkan roh kita semakin indah di hadapan Tuhan, dan senantiasa kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena kita telah berada di ujung akhir zaman ini, dan kita mungkin sebagai angkatan yang akan menutup zaman ini, dan kita akan melihat Tuhan itu akan datang di awan-awan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian singkat saya ini bisa memberkati kita, dan kita senantiasa berjaga-jaga di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Semoga iman kita semakin bertumbuh, semakin nyata, dan semakin menjadi terang dan bintang di hati Allah, serta menjadi bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini yang sedang berada di dalam gelora-gelora murka Tuhan sedang berlangsung saat ini. Maka berhati-hatilah kita di dalam detik-detik ini. Karena apa? Murkanya sedang berlangsung pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan kita agungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga
Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Allah itu, belas kasihan Tuhan Allah itu bisa tercurah kepada kita, dan kita senantiasa diberikan anugerah, penghiburan, sukacita, dan kebahagiaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.